Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Malam yang habis sore tadi, siang dan hari ini kita Kota Pangkal Pinang tercinta diguyuri hujan. Ini adalah salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah di kampus Peradaban Universitas Pertiba Arifin bersama ayahanda kita. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Ini ayahanda kita Bapak Dr. Effendi Sugianto MM. Beliau merupakan salah seorang manusia Indonesia yang begitu luar biasa banget kontribusinya bagi Bangka Belitung, Bangka Tengah, dan Indonesia pastinya. Beliau adalah sosok seorang akademisi dan politisi. Nah, nanti kita akan mendengar banyak hal dari beliau insya Allah malam ini dengan tema kondisi ekonomi Bangka Belitung pasca Pilpres 2024 yang masih hangat lah itu ya. Ya, gimana nih, boleh dong sapa teman-teman kita Podcast Bersuara, kita pacak dua pulau satu hati ya, masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Tengah, dan Bangka Belitung. Boleh dong ayah sapa. Baik, terima kasih Dindaku sama ayah. Ya, Arifin, teman kita operator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena syukur nikmat yang harus kita utarakan adalah kewajiban kita atas perintah Allah, la in syakartum la azidanakum. Itu salah satu kenapa kita harus wajib bersyukur. Karena Allah sudah siapkan 7 kenikmatan lainnya. Tapi hati-hati apabila kita kupur, apabila kita lupa untuk bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Nauzubillah. Hari ini mudah-mudahan ya kita sehat walafiat, berikan waktu untuk berkomunikasi tentang situasi kondisi saat ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ya, pasti kan? Dong. Kita harus berkenal juga. Nama saya Effendi Sugianto. Yang jelas lahirnya di Bandung. Nih. Ya, orang Bangka kan gitu kan. Kok bisa ini? Orang Bangka lahir di Bandung, gimana cerita dia? Begitu memang konteksnya, kodratullah. Maka bagaimana cara kita berkontribusi untuk daerah Bangka itu sendiri? Mungkin perlu diketahui juga ya, saya sebetulnya kalau dibicarakan kaitan salah satu akademisi atau politisi juga masih dini sebetulnya, prematur. Tapi saya ini yang sudah mendarah daging 35 tahun ya, saya ini seorang polisi sebetulnya, ya kan gitu. Salam. Jadi saya berpikir saya ini polisi ini juga kodratullah juga ya, salah satu cita-cita saya ya. Hari tambah hari, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan serta kesempatan masuk di dunia akademisi. Ya. Kalau saya berbicara tentang konteks saya pada waktu dinas di polisi ini, dari awal juga saya adalah yang selalu ditugaskan di dalam tugas intelijen. Nah, seorang intelijen itu ada tupoksinya berkaitan dengan Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Ini tupoksinya sebagai seorang intelijen. Saya jujur saja sebetulnya dari Bintara, ya kan, dan alhamdulillah terakhir saya mengakhiri pergeseran, ya. Saya itu tidak mau juga disebut pensiun polisi. Saya ini mantan polisi gitu kan. Mantan polisi. Ya. Kenapa? Menjelang 3 tahun pensiun, saya ini bergeser ya, alih status ke Kementerian Agama. Ya kan? Jadi disitulah konteks saya harus mengundurkan diri dari kepolisian, kemudian saya masuk ke Kementerian Agama yang menurut SK Menteri Agama ya, tanggal 1 Juni 2021 itu saya ditempatkan di perguruan tinggi ya, salah satu di Bangka Belitung, yaitu IAIN Sasbabel. Yang di Petaling ya? Ya, yang di Petaling. Tapi prosesnya ya mungkin ini juga sudah merupakan jalan hidup. Proses saya pada waktu itu ternyata saya juga harus berakhir di kepolisian. Ya, karena yang saya kejar sebetulnya bukan dalam konteks bekerja atau mungkin mencari nafkah, tapi dalam konteks bagaimana saya menyikapi bahwa hidup saya nanti akan berakhir.
Nah, dalam konteks berakhir ini maka ada salah satu azas sebetulnya di dalam konteks hukum syariah atau hukum Islam, maka ada yang harus dibawa. Ya, ada 3 komponen yang mungkin kita kenal. Yang pertama, ya kan, kita harus memiliki anak soleh yang soleha. Yes. Bagi saya pribadi bukan hal yang mudah untuk menjebolkan anak saya yang soleh dan soleha. Karena saya jujur aja masih belum sanggup ya mendidik anak-anak saya untuk masuk di dalam kategori Dari anak soleh dan soleha. Itu butuh usaha yang keras Ya banget. betul. Ya. Kenapa? Saya ngajarin ngaji aja, saya rasa lebih hebat orang lain yang Orang ngajarin, lain daripada ya kita, kan? Ceramahin aja mungkin lebih hebat orang lain. Kalau saya tuh saklek, maklum mungkin polisi gitu kan, pingin selalu dituruti gitu kan, itu salah satu. Yang kedua amal jariah. Nah, amal jariah ini jujur saja bagi kita ini masih berat juga, ya hal-hal yang kecil yang kita harus simak dalam kehidupan sehari-hari, hal yang kecil saja, mungkin tidak harus berapa, ya kan, kenceleng masjid aja gitu kan, kotak amal masjid itu setiap Jumat aja, nggak usah tiap hari, setiap Jumat aja, mungkin suatu saat itu pasti kotak amal tuh lewat. Iya, benar. Ya kan? Nah, karena kita tidak menyadari bahwa salah satu komponen yang harus dibawa ke yaumil akhir itu salah satu. Bukan mobil, harta, istri cantik, rumah dan sebagainya, bukan yang seperti itu. Itu yang terpikir di dalam benak saya. Maka terakhir, saya berpikir ada satu komponen lagi, adalah ilmu yang bermanfaat. Itu salah satu. Maka kalau saya berpikir, saya di kepolisian, saya tahun 86 masuk polisi. Kemudian 94 saya kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Merawang, yang mahasiswanya masih sedikit, ya kurikulumnya juga masih sangat-sangat minim, ya kan? Nah itu sudah 94 saya selesai. Cuman itulah tadi situasi yang mungkin belum mumpuni seperti sekarang, ya sehingga kita tidak perlu diakomodir. Sekarang jujur luar biasa, kepolisian itu sendiri memperhatikan bahwa anggotanya itu minimal ya S1 sekarang ini. Kan itu salah satu. Nah, jadi kesimpulan saya berkaitan 3 hal komponen yang saya akan pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti, itulah salah satu. Maka saya tarik kesimpulan, ada kesempatan diberikan kesehatan oleh Allah untuk berbagi ilmu, maka ini yang insya Allah saya pindah ke dunia akademisi. Maka saya putuskan sebelum pensiun 3 tahun saya pindah ke kementerian, dan saya kurang lebih ngajar di IAIN itu hampir kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya? Ya, 6 tahunan. Kemudian saya pindah sebagai dosen tetap di Universitas Pertiba sekarang, yang kurang lebih saya juga sudah kurang lebih 2 tahun. Dari mulai dosen LB, kemudian sekarang alhamdulillah per 3 November 2023 saya sudah dosen tetap. Ini mungkin perkenalan saya ya, jadi jangan sampai saya akademisi, wah masih dini, politikus masih dini. Ini gara-gara dimasukin politikus ini, karena ini saya ini diangkat sebagai ketua DPD Nasdem Bangka Tengah. Sehingga Dinda Kuaripin ini, wah ini politikus gitu. Wah, ini terlalu prematur juga menurut saya ya. Dan, tapi udah banyak dong yang ayah lakuin ya buat masyarakat. Ya, saat ini. Insya Allah itu adalah hal yang memang harus kita lakukan. Betul. Semasa kita masih sehat, semasa masih kita kuat, apapun yang bisa kita kontribusikan untuk Bangka Belitung. Apalagi kita ini sudah diberi kesempatan. Tupoksi kepolisian sebetulnya bukan selesai, masih lanjut, tapi dalam koridor ya keterbatasan kita tidak masuk ranah kepolisian itu sendiri. Namun tupoksinya yang saya alami masih sangat diperlukan. Ya itu. Nah, tadi kita sudah bahas ya, tema ya. Oh ya, ini tadi jadi teman-teman Spradi masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka Belitung ya. Ini Yanda dari cerita yang begitu banyak yang udah dilakuin, udah dijalanin gitu ya. Dari profesi-profesi itu tadi, itu yang paling ayah rasain itu kayaknya polisi kemarin itu banyak yang udah ayah lakuin gitu kan. Apa di dunia kampus ya gitu ya, atau di luar itu ya. Barusan tadi sebagai ketua
DPD Nasdem di Bangka Tengah. Dari profesi-profesi yang lakukan itu, kira apakah semuanya itu manfaat semua atau ada perbedaan-perbedaannya? Jujur, saya pribadi bahwa hal seperti ini saya harus masuk di dalamnya. Iya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Ya, saya seorang akademisi, seorang mantan polisi yang mungkin paham tentang aturan-aturan hukum berkaitan yang baru saja kita selesai ya, mengikuti pesta besar ya kan, yaitu Pilpres 2024 ya, dan Pileg. Ya, ini saya terpanggil sesungguhnya. Saya juga harus andil dan ini harus real di masyarakat. Jadi saya tidak mencalonkan legislatif, ya kan? Saya cuma ingin berkontribusi melalui apa. Nah, ada salah satu tokoh yang saya sangat hormati sekali, beliau memberikan kepercayaan dan mandat. Dan ini juga saya koordinasikan dengan lingkungan-lingkungan sekitar saya, apa di dunia akademisi, apa di dunia keluarga, apakah saya boleh masuk ranah seperti ini. Yang saya yakinkan saya harus memiliki kontribusi. Minimal apa yang saya dapat lakukan. Itu salah satu. Ya. Nah, kemudian kalau suka duka enak tidak di mana nih yang enak menurut. Ini adalah salah satu proses kehidupan di dunia. Dari mulai lahir sampai kita ajal menjemput, maka ada salah satu proses. Kemudian kita bawa kemana? Yang jelas Allah ciptakan langit dan bumi ini adalah untuk menguji umatnya. Ya. Jadi skenario ini Allah semua. Dan yakin di bumi ini, di dunia ini tempatnya masalah. Dan pasti ada masalah. Bagaimana solusinya? Dan kita harus memiliki keyakinan Allah tidak menurunkan permasalahan itu apabila makhluknya tidak mampu menyelesaikannya. Jadi memang sesuai dengan kadar kemampuan kita sendiri ya. Gitu. Baik ya. Jadi begini, saya juga mungkin tadi pendidikan saya mungkin nggak dijelasin, kok bisa ngomong sampai gitu kan. mana nih? Kayaknya dokter nih. Ya. Gelar panjangnya SPDI, SEMM, luar biasa banget nih ya. Boleh dong cerita pendidikan saya nih. Iya, memotivasi kita juga. Makanya tadi kan saya udah sampaikan tuh. Saya 94 sudah sarjana agama. Cuman saya pada waktu itu kurang pede juga. Ya kan? Kurang pede pada waktu itu sarjana agama masuk ke ranah kepolisian yang notaben masih muda. Ya usia 27, 26, 27 waktu itu kan lagi seneng-senengnya itu. Ya kan? Darah muda banget. Pasti. Karena zaman itu ya kepolisian ini kan kalau kita simak jujur ya, apalagi Intel Serse itu ya dunia-dunia malam, ya hal seperti itu bukan sebagai pelaku saja, tapi bagaimana kita minimalisir situasi kondisi yang ada di masyarakat secara global. Namun ya jiwa kepemudaan waktu itu ya itulah tadi, sangat malu ditutupin. Effendi Sugianto sarjana agama itu ditutupin. Nah, tapi itulah jalan hidup, jalan hidup. Ya, pada waktu saya masuk ranah perwira tahun 2001. Itu mulai saya terpikir ya 2001. Kemudian saya perwira pelan-pelan, alhamdulillah. Hal seperti itu maka saya tinggalkan di 2010, saya mulai lagi masuk pendidikan. Dulu saya tidak ingin memang sekolah kepolisian saya lanjutkan ke lebih jenjang yang lebih tinggi. Di samping sulit, tapi ada hal-hal yang mungkin saya belum siap. Karena waktu itu kalau sekolah lanjutan perwira itu pasti ditempatkan lagi di luar Bangka. Sedangkan saya sudah anak istri di Bangka semua. Pemikiran saya mungkin ada jalan lain. Ya. Maka saya meneruskan pendidikan ini. Bahkan S1 saya ini ada 3. Apa aja itu? Ya. Luar biasa. Sarjana pendidikan agama, kemudian ekonomi syariah, kemudian ekonomi manajemen. Masya Allah. Karena ekonomi SY itu memang harus disisip. Harus SE, nggak mungkin SE, maka SE saja cukup. Kan begitu. Iya. Nah, berjalan dengan waktu, saya ingin menyelesaikan juga Magister Pendidikan Agama. Tapi pada waktu itu sangat kesulitan dengan jumlah mahasiswa. Iya. Maka saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Akhirnya alhamdulillah 2 tahun 1 bulan saya selesai. Nah, disitulah saya tidak pernah bermimpi juga jadi dosen. Kan begitu. Tapi memang begitu.
jalan hidup. Saya juga sudah hobi ngajar di kepolisian, saya ngajar di SPN, ya kan. Ada arah-arahan untuk masyarakat dan sebagainya, saya tampil gitu kan. Itu mulai mendidik saya. Nah, karena saya memiliki keyakinan bahwa saya juga harus mampu untuk berbagi ilmu, maka saya yakinkan saya harus menjadi pendidik. Waktu itu saya Wakapolres Bangka Tengah, 2 tahun 4 bulan saya di sana. Kemudian saya dimutasi ke Polda. Nah, di Polda itulah baru terpikir ya saya harus melanjutkan di dunia akademisi. Pas kebetulan banyak beberapa dosen yang memang dekat dengan saya. Itu salah satu Dindaku. Ya, akhirnya saya masuk sebagai dosen LB waktu itu. Kemudian mungkin melihat semangat saya, mungkin kampus IAIN itu, kemudian menyarankan saya, udah jadi dosen tetap aja di sini, pindah. Nah, saya berpikir waktu itu memang sangat sulit, tidak mudah ya. Pindah dari kepolisian ke kementerian itu ya sangat sulit karena ada PP 11 2017 yang mengatur hal seperti itu. Tapi ternyata ada peluang. Ya, peluangnya itu adalah tidak masuk di ranah struktural, tapi saya masuk di ranah fungsional. Nah, fungsional itu berlakulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 ya, kaitan dengan guru dan dosen. Itu yang saya ingat ya. Jadi saya berjalan dengan waktu, akhirnya saya ambil putusan ya, saya tidak terus dinas di kepolisian kan, tapi saya harus mengambil keputusan kapan lagi. Pas ada peluang, salah satu Kapolda merestui dan menyemangati saya waktu itu, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Anang Sarip. Ya, beliau lah, dengan rekomendasi beliau saya pindah ke kementerian. Walaupun prosesnya konversi berkaitan dengan kepangkatan. Ya, itu mungkin pendidikan saya itulah dari S2 kemudian dokter di mana? Saya ngajar di IAIN. Ternyata memang saya harus kompeten di bidangnya. Apalagi saya di polisi kan, kapan saya belajar bahasa Arab? Kapan saya memperdalam ilmu fikih? Sangat sulit waktunya. Nah, di dunia akademisi saya tertantang, maka saya beranikan. Ya, saya masuk ke perguruan tinggi yang kalau menurut saya itu sungguh luar biasa. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ini adalah ranking 1 loh se-Indonesia. Saya pertama itu di tesnya aja ndak pede. Pertama tes bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian wawancara. Wah, luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan dukungan para tim penguji, ya, pembimbing dan sebagainya, saya bisa mengambil doktor. Berapa tahun ya? Saya menyelesaikan doktor itu harusnya 3 tahun. 3 tahun. Tapi saya ambil 2 tahun 4 bulan. Iya, luar biasa banget. Orang biasa sampai 5 tahun ya itu semangat. Semangat dengan bantuan teman-teman, dengan bantuan pembimbing, profesor dan sebagainya. Ya, saya jujur aja, nggak mungkin kan dari kepolisian ngambil pendidikan agama, kemudian ngambil ekonomi syariah, ya kan? Kan untuk apa ya? Kok tidak belajar hukum pidana atau hukum perdata? Menurut saya di polisi itu udah lihai. Kan memang harus lihai dia, ya kan, kaitan pidana atau perdata. Kemudian saya kenapa saya mengambil? Oke, saya ngambil hukum, tapi saya hukum Islam ngambilnya. Maka saya dokter hukum Islam. Konsentrasi saya di bidang ekonomi, yaitu ekonomi syariah. Ya, saya lulusan di UIN Bandung, di UIN Sunan Gunung. Alhamdulillah ya, Arifin juga ini kok. Lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wah, di Malang. Wah. Jadi teman-teman, berarti UIN juga ya? UIN juga dong. Jadi pernah di Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Ternyata Arifin Ayahanda itu satu frekuensi alumni dari Universitas Islam Negeri. Tapi kalau Ayahanda tadi dari Bandung, kalau Arifin dari Malang. Arema sama apa kalau Bandung ya? Persib. Arema sama Persib itu kayaknya musuhan deh kita. Memang tidak henti, memang tidak henti. Nah, ya, terutama dengan Surabaya sebetulnya. Dengan Surabaya itu dengan Persebaya. Kalau Persib sama Persebaya, konco. Dari dulu itu dari dulu. Ya. Kalau Arema dulurnya ini, The Jack, Jack, Jakarta. Konon bahas bola. Bahas bola nih lagi nih. Alhamdulillah ya. Tapi walaupun nih kan Persib versus Arema, tapi alhamdulillah malam ini Persib and Arema. Luar biasa banget Pradi. Ya, kita kan baru hangat-hangat juga ya. Ini kita pasca Pilpres, Pileg gitu kan.
yang ayah rasain lah, gitu kan, sebagai warga negara Indonesia, terus sebagai kita yang di masyarakat di Bangka Belitung gitu ya. Kondisi teman-teman masyarakat kita di Bangka Belitung ini pasca Pilpres ini gimana sih? Apalagi kita menghadapi Ramadan, Ya. gitu kan? Ya. Yang biasanya harga-harga itu ini melonjak naik, Ya. terjadi gejolak, resesi ekonomi lah, kita macam-macam. Sampai Arif itu nanya sama pedagang ini, ayam di pasar kaget dekat rumah emak kan gitu kan, Bang, ayam gimana? Udah mulai naik kah? Gitu kan? Ya. Belum katanya. Insya Allah besok Jumat sama Kamis ini kayaknya itu udah mulai ada kenaikan. Ya. Itu ada dampak dari Pilpres kemarin, Pileg Ya. kemarin, atau sudah menjadi ini apa suatu kultur menghadapi Ramadan itu kenaikan harga ini bahan-bahan. Gimana menurut ayah? Baik, karena temanya kaitan kondisi ekonomi pasca Pilpres 2024 kan gitu temanya itu. Nah, saya di sini hanya menyimak dalam konteks dunia akademisi aja ya, berkaitan dengan ekonomi itu sendiri. Saya juga di bidang ekonomi syariah untuk memperdalamnya sesuai dengan kompeten saya sebagai doktor ekonomi syariah. Kalau kita melihat situasi kondisi ya, naiknya harga beras ya, sembako, bahkan sampai ke cabai dan sebagainya. Ini adalah situasi kondisi yang memang harus kita sikapi. Ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi stakeholder lainnya, dunia akademisi, bahkan orang-orang yang mungkin masuk ranah-ranah politik juga harus memperhatikan situasi kondisi seperti ini. Kalau saya menyimak, kan ini baru saja nih, ya baru saja pelaksanaan pesta besar pemilu 2024 yang baru beberapa bulan yang lalu, ya kan? Kalau kita ingat itu bukan bulan nih, ini masih ya Maret ya, pelaksanaan tanggal 14 Februari kemarin, ya kan? Sebetulnya ini kaitan dengan ekonomi itu sudah terasa sebetulnya, terasa ya. Baik itu positif negatifnya itu sangat nampak, ya kan? Belum masuk ranah beras naik, belum. Kenapa? Karena memang situasi ekonomi pasti berpengaruh dengan Pilpres itu sendiri. Contohnya, anggaran pemerintah akan lebih besar lagi untuk pemilu, kan begitu, ya kan? Yang tadinya tidak ada yang harus digaji, yang tadinya tidak ada harus dihonor, ada pemilu, gaji, honor semua keluar. Contoh, KPPS ya dikeluarkan honor dari negara, ya kan? Petugas KPU, petugas Bawaslu, mungkin itu adalah salah satu anggaran-anggaran yang memang kalau kita simak, ya ini pengeluaran negara ini, ya anggaran negara ini cukup besar sebetulnya, kan begitu. Nah, dampak pasti ada kepada masyarakat. Cuman saya mensikapi dua hal. Apa itu ya? Yang pertama, ini sesungguhnya kaitan situasi kondisi ekonomi ini saya cuma dua hal saja. Kita mau melihat dalam konteks hukum Islam itu sendiri, karena saya adalah doktor hukum Islam. Kemudian kita juga harus melihat hukum yang diciptakan oleh negara, kan begitu. Mungkin kita bukan rahasia lagi sebetulnya ya, di masyarakat, mau di warung kopi, mau di pasar, mau di mana saja, obrolan selalu sedikit menyentuh kaitan dengan money politik. Pernah dengar kan, Arifin? Nah, ini apa sih memang money politik? Booming kan gitu kan, masyarakat pokoknya taunya money politik gitu kan. Menyikapinya sesungguhnya kan sudah diatur, ya kan? Kalau kita berbicara dengan undang-undang negara, itu ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, pasal 278 itu berkaitan dengan money politik. Sebetulnya sudah perlu dijabarkan lagi dalam hal ini. Karena money politik itu adalah salah satu larangan. Baik peserta pemilu itu sendiri, panitia, tim sukses, ya, semua berdampak itu dalam aturan itu sendiri. Artinya sudah diatur, sudah dilarang. Ya, tapi kenapa ini dilakukan? Nah, kita kembalikan lagi kepada stakeholder yang memang melakukan pelaksanaan-pelaksanaan itu. Nah, ini juga tidak mudah.
Karena putusan apapun salah benarnya harus melalui mahkamah atau pengadilan. Ya. Kan itu, saya tidak akan membahas terlalu jauh berkaitan dengan money politik yang ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tapi saya akan menyentuh sendiri di dalam konteks hukum Islam itu sendiri. Maka kalau kita berbicara hukum Islam, itu di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi semua orang yang beriman itu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, begitu juga taat kepada ulil amri minkum. Kemudian berikutnya, apabila kalian berbeda pendapat, maka kembali lagi kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena di sana dikatakan bahwa innallaha la yu'minun, innallaha la yu'minun, di sana ada dilanjutkan bahwa sesungguhnya Allah la yu'minun, ya kan? Kemudian ada berikutnya bahwa kalau kita mengembalikan kepada hukum Allah, maka kita ini adalah salah satu orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu di An-Nisa 59, mungkin tidak begitu saya jelaskan secara perinci, ya. Tapi di sini ada hal-hal yang harus kita taati. Allah, Rasul, dan pemimpin. Pemimpin itu banyak, bukan presiden saja, tapi ulama aja itu pemimpin, ya kan? Ayah itu juga pemimpin di dalam keluarganya. Jadi bagaimana kita mensikapi dalam konteks pemimpin di sini? Apabila di antara kalian berbeda pendapat, maka kembalilah kepada hukum Allah. Itu perintah di surat An-Nisa ayat 59. Ya, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena sebaik-baiknya ini yang harus Anda lakukan, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, ini salah satu konteks hukum Islam berkaitan tadi, bahwa kalau kita mengacu kepada money politik, bahasanya itu kan riswah kalau tidak salah ya di dalam konteks hukum Islam. Riswah itu adalah suap menyuap. Jadi suap menyuap itu ya tidak perlu dianekdotkan bahwa siapa yang menyuap juga itu berdosa, apalagi yang disuap. Yang disuap ya. Kok yang disuap berdosa? Ya tahu, kalau sudah tahu itu disuapin gitu kan. Yang jelas juga berdosa. Ya kecuali ada unsur ketidaksengajaan. Oleh sebab itu ini ada nih dua konteks ya. Situasi money politik ini, masyarakat juga banyak yang mengatakan mungkin 5 tahun sekali. Dia bilang gitu kan? Jarang-jarang. Iya. Saya pas kebetulan tidak ada kerjaan, ya kan? Nggak ada, ya namanya pas hari pencoblosan itu kan mungkin diliburkan pekerjaan dan sebagainya. Bagi yang karyawan punya gaji bulanan enak dia, tapi bagi orang yang ngelangkung hari itu tidak bekerja, kerja harian lumayan kan begitu. Jadi kita bagaimana mensikapinya? Kita bagaimana mensikapnya? Kembali bahwa kepada kultur dan budaya masyarakat Bangka Belitung itu sendiri. Inilah kuncinya sebetulnya. Masyarakat Bangka Belitung itu adalah rumpun Melayu. Kalau kita bicara rumpun Melayu, maka beradat, beretika, dan berbudaya. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Jangan sampai bahwa money politik, suap menyuap tadi yang kita kategorikan seperti itu, ini seolah-olah budaya 5 tahun sekali nih, lumayan. Nah ini jangan sampai tumbuh kembang di masyarakat bahwa ini adalah salah satu kebiasaan atau mungkin bahkan dibuat budaya ini. Wah, itu sangat ya tidak sejalan. Nggak sejalan ya, dengan kultur Melayu itu sendiri. Tapi ada di beberapa masyarakat Indonesia, kayaknya di Bangka Belitung kayaknya belum ada ya. Kita doakan juga itu nggak harus terjadi ya, dan ada di Babel. Ada di luar Bangka Belitung, Arifin bilang, kami kampung ini menerima money politik. Nah sampai segitunya itu. Ya kira-kira kan dari peran kita yang kita ada pemimpin gitu kan, ada ya mungkin yang sentuhan ke masyarakat, ada RT gitu kan, ada Pak Lurah, ada Pak Camat gitu kan.
di apa ya, secara pemerintah kan sangat jelas sekali itu sebenarnya. Tapi it's okay aja itu ya. Tapi kita doakan aja di Bangka Belitung dan Indonesia ya ini semoga budaya money politik itu yang juga sebenarnya ini dampak dari ini ya, ekonomi kita yang Bisa. ya kan Bisa otomatis jadi. kan ini masyarakat kan menjadi korban sebenarnya Ya, ya kan ya sudah luka seperti ditaburi garam lagi. Ya, jadi gini, Gimana itu? saya simpulkan ya. Iya. Kalau kita sudah bicara hukum nih, jadi hal-hal yang terjadi seperti ada money politik di kampung ini dengan oknum ini, menerima lagi dengan jadi kita sebetulnya kita tidak menjustis atau tidak memvonis. Nah, keputusan itu harus melalui mekanisme yang ada, ya kan, sehingga tidak jadi fitnah. Itu salah satu kunci. Jadi budaya fitnah, ini budaya lagi nih, ya kan. Jangan Banyak sampai, banget. iya kan. Kayaknya budaya kita gitu ini kan. hal negatif. Nih, ya makanya sekarang pas kebetulan saya ini ketua lembaga adat Lemtari Kota Pangkal Pinang, ya kan. Jadi kalau kita bicara tentang tunggu, Ayah mau nggak cerita sama Arifin ya? Oh ya. Oh malam ini harus ya, masyarakat harus tahu nih. Ya, ini kan ceritanya berkaitan dengan budaya ini. Ini sangat ikon sekali di Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung kita kembalikan ke marwah sesungguhnya sebagai adat Melayu. Ya, sebagai yang menjunjung tinggi adat budaya, etika, tata krama, ya kan. Ini ada salah satu. Jadi hal-hal yang baru, situasi kondisi jangan dianggap bahwa ini mungpang-mungpeng atau budaya, ini bahaya sekali. Oleh sebab itu kita orang yang memiliki pemahaman-pemahaman, ya khususnya stakeholder atau mungkin tokoh-tokoh kita yang berkaitan dengan kejadian situasi seperti ini, maka segera mengantisipasi bahwa masyarakat tidak dininabobokan dengan situasi bahwa seperti ini adalah merupakan tren. Ya, ini bahaya. Nah, dengan dampak seperti ini, maka bergulir. Ada kenaikan beras akibat dampak pemilu. Ini kan seperti itu. Benar nggak tapi? Mudah. Benar nggak itu ya? Wallahu alam bisawab, dalam konteks ini juga harus melalui penelitian yang kontinu. Tidak hanya sekarang saja. Ya, buktinya ya kita membaca di beberapa media, ya kan, beras sudah berangsur-angsur stabil. Ya, kita tidak bisa bicara turun sih, tapi minimal mereka masih mampu dengan stok yang masih ada, ya kan. Nah, disinilah bagaimana stakeholder atau aparat-aparat ya bisa menyimak hal seperti ini, ya, khususnya pemerintah daerah ini melihat situasi kondisi, ya kan. Jadi tadi kalau kita melihat kejadian-kejadian tadi, ya anggaplah ya bahasa-bahasa money politik, kalau saya tidak mengatakan bahwa itu riswa atau suap menyuap, karena dalam konteks hukum itu harus betul-betul bisa otentik dibuktikan ya melalui mahkamah atau peradilan. Jadi tidak timbul fitnah atau mungkin hoax yang memang sangat mudah sekali dicerna oleh masyarakat. Nah, kuncinya bagaimana mengembalikan marwah masyarakat Bangka Belitung itu orang yang beradat dan berbudaya. Ini salah satu kuncinya. Sehingga bisa menyadari kejadian situasi kondisi yang seperti ini berdampak terhadap ekonomi tidak serta-merta, ya tidak serta-merta. Bisa saja mungkin bisa akibat banjir, akibat transportasi bisa tidak lancar. Jadi tidak menjustis saja. Nah, kemarin gara-gara beras naik ini ya. Isu-isu ya. Iya. Tapi memang real ya, ada kenaikan. Kami mengambil langkah. Universitas Pertiba itu mengambil langkah konkret. Bagi-bagi beras. Bagi-bagi beras. Ada bagi-bagi beras kami. Kenapa? Apakah memang kenaikan itu pure terjadi sehingga Universitas Pertiba kasih? Jadi gini, jadi di dunia akademisi khususnya di Fakultas Ekonomi ya. Ini harus kita kaji. Harus kita pahami bersama nih. Terus kita tidak hanya mengkaji dan meneliti saja, tapi tugas dosen itu kan ada 3 ya sebagai tridharmanya. Pertama sebagai pengajar, kedua sebagai peneliti, ketiga sebagai pengabdian. Tiga hal ini adalah kontrak sebagai dosen itu sendiri. Pertama kita udah ngajar nih kaitan dengan ekonomi. Kemudian ada permasalahan ekonomi ini, maka kita harus adakan penelitian. Tapi tidak cukup di situ juga. Apa kontribusi kita untuk pengabdian kepada masyarakat?
Jadi kemarin ya alhamdulillah sih pimpinan Pertiba ya kan, pimpinan-pimpinan semua mendukung kegiatan-kegiatan itu. Ya mudah-mudahan sepertinya continue sih. Ya. Tapi pada prinsipnya kami mengajak kepada ya donatur-donatur lainnya bahwa hal seperti ini jangan omongan saja, tapi real lakukan di lapangan. Ada aksi nyatanya. Ya, gitu ya, walaupun mungkin kami tidak seberapa, tapi tujuan kami pertama ya kami merasakan bahwa kenaikan harga beras kemarin itu harus disikapi. Karena kami di dunia. Tapi menyikapi juga jangan berlebihan juga ya, harus bijak kita memahami kondisi kita sekarang juga gitu. Ya, itu mudah-mudahan ya, ya kita dengar-dengar juga kan sudah mulai kondusif. Ini mudah-mudahan amin. Pimpinan kita ya mungkin gubernur ya stakeholder yang lainnya betul. Ya dapat mengantisipasi. Karena kenaikan beras itu juga bisa mengakibatkan inflasi. Iya, betul. Ya, ini inflasi ini jujur aja sedang dalam proses penelitian kami. Ya kan? Luar biasa banget ya, nih. Itu. Ayahanda, ya kan, teman-teman seperadi, podcast bersuara, ya kan. Malam ini pokoknya daging semua. Memang ayahanda kita Dr. Effendi Sugianto MM, ya, seorang akademisi dan politikus. Beliau tadi abdi negara, ternyata juga dengan Tridharma. Dosen juga abdi masyarakat. Oh, cocok banget mau pokoknya. Ayah, teman-teman masyarakat, nanti kita sambung lagi ya pembahasan kita ini. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman seperadi podcast bersuara. Kita baca Dua Pulau Satu Hati. Alhamdulillah masih bersama ayahanda Dr. Effendi Sugianto MM, sesosok ayahanda kita, Bapak dosen, ustadz, Pak polisi, dah pokok segalanya itu ada di Pak Effendi Sugianto. Abdi negara iya, abdi masyarakat juga luar biasa. Nah, jadi masyarakat Bangka Tengah pasti sudah nggak asing lagi ya dengan Bapak Effendi Sugianto, apalagi teman-teman di Pangkal Pinang, khususnya mahasiswa Universitas Pertiba dan IAIN Petaling Bangka. Ya, tadi kita udah banyak discuss, sharing terkait kondisi ekonomi masyarakat kita di Bangka Belitung, itu di Pangkal Pinang, di Bangka Tengah juga khususnya gitu kan. Nah, kira-kira dengan kondisi ekonomi kita saat ini masyarakat kita ini lebih seperti kultur kita Melayu Bangka Belitung yang beradat, beretika gitu, menyikapi kondisi keluarga masing-masing lah. Ya, apalagi mau Ramadan nih, mau Lebaran Idul Fitri nih, apalagi mau sekolahin anak nih, pokoknya dengan banyak terjadi gejolak ekonomi, krisis ekonomi. Apalagi di Bangka Belitung itu sepertinya inflasi kita itu masih kategori provinsi yang inflasinya tinggi. Ya. Arifin sedikit cerita merantau di Jawa Timur sama di Kalimantan Timur itu alhamdulillah insya Allah itu dua provinsi inflasinya itu tergolong rendah dan masyarakatnya pun makmur. Nah, Bangka Belitung ini kira-kira gimana? Salah uruskah gitu kan? Dengan kasihannya masyarakat kita, ekonomi selalu terpuruk sehingga money politik itu sudah hampir menjadi budaya dari Melayu Bangka Belitung. Kira-kira gimana ya menyikapi hal-hal seperti ini dan kiat-kiat untuk menghadapi krisis ekonomi kita? Baik, ya terima kasih ya, kita lanjutkan nih. Iya. Kalau kita bicara berkaitan kondisi ekonomi itu sendiri pasca Pilpres 2004, sebetulnya hal ini tidak menjadi momok sesungguhnya, atau tidak menjadi hal-hal yang memang harus dikhawatirkan. Namun bagaimana kita mensikapi situasi kondisi ekonomi yang ada di Bangka Belitung ini harus bijak. Ya, ada sedikit beras mau naik, kemudian segera melakukan penimbunan, beli banyak-banyak. Kan hal yang seperti ini itu justru membuat atau membuat dampak yang mungkin tidak akan kondusif. Diinformasikan bahwa minyak akan naik, mulai ngumpulin minyak gitu kan. Naik. Ya hal seperti ini yang sehingga ya mengundang masyarakat itu sendiri ya berbondong-bondong. Akhirnya seolah-olah memang akan terjadi pasca itu. Padahal ini merupakan tanggung jawab pemerintah, stakeholder yang ada dan didukung oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian tadi cerita inflasi.
Itu udah lewat sebetulnya inflasi ya. Di bulan Mei, Juni, Juli, September itu memang 2023. Ya, 2023 itu memang lagi booming-boomingnya ya kan. Beberapa pemerintah kita pada waktu itu membahas ya kan kaitan dengan inflasi itu sendiri ya. Dan alhamdulillah kami juga melaksanakan seminar. Jadi Universitas Pertiba pada waktu itu melaksanakan seminar nasional malahan. Ya, yang narasumbernya PJ Gubernur ya kan, Pak Afrizal, kemudian Kepala Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, kemudian kami dosen ya kan sebagai narasumber itu berbicara tentang inflasi. Ya. Jadi dalam konteks ini tidak merupakan ranah pemerintah saja kaitan dengan inflasi, tapi ada peran serta dunia akademisi ikut andil. Seperti apa itu wujudnya? Salah satu memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat itu sendiri. Khususnya kami sebagai akademisi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ini harus action, harus nampak, ya, tidak hanya di kampus saja, tapi kita juga action kepada masyarakat itu sendiri sehingga tidak termakan dengan isu-isu yang justru akan berdampak situasi ekonomi itu terganggu. Itu salah satu. Maka ada kewajiban tersendiri dunia akademisi harus ikut andil. Apakah melalui akademisinya itu sendiri, apakah memang sebagai pengabdian turun ke lapangan untuk mensosialisasikan, ya, bukan menginformasikan beras akan naik atau mungkin harus disimak begini dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana supaya masyarakat itu tidak termakan isu, ya, dengan hoax-hoax yang memang sangat tidak stabil di dunia IT sekarang, ya. Hoax muncul ini kan gara-gara IT yang sungguh luar biasa sekarang, ya. Jadi hal yang seperti ini memang harus kita sikapi. Jadi kembali tadi berkaitan dengan inflasi itu sendiri, ya bisa saja besok atau lusa nih menjelang memasuki bulan Ramadan, ya kan, ya dampak kenaikan. Dan sebetulnya ini sudah merupakan tradisi kalau kita melihat, ya kan, menjelang Lebaran, ya kan, orang menyetok, kemudian daging bisa naik, ya kan, harga cabai bisa naik, karena inilah hal-hal yang memang diisukan sehingga memang supaya ekonomi ini tidak kondusif. Inilah yang harus dijaga. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dengan stakeholder yang lainnya, bahkan kaum akademisi, ini harus memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat itu sendiri sehingga menjadi kondusif. Ya, khususnya di bidang ekonomi. Karena ekonomi ini tidak kondusif, akan membuat tidak aman juga. Kalau tidak aman, akan membuat juga tidak nyenyak. Ya, semua terkontaminasi di sini. Nah, akhirnya ini salah siapa? Salah siapa? Kalau kita saling menyalahkan satu sama lain, tidak akan selesai dunia ini. Maka bagaimana kita menyikapinya? Duduk bareng, kita libatkan semua stakeholder. Beberapa masyarakat juga, ya kan begitu. Ya, tidak hanya ada operasi pasar, kemudian menjual sembako murah dan sebagainya, tapi harus betul-betul turunkan dunia akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga real, ya, yang didapat. Nah, ini juga lembaga penelitian juga harus jelas, ya, harus jelas, yang memiliki kompeten. Jangan kalau kata kita orang Bangka tadi ini basing we lah. Terserah lah kan begitu kan? Ya kan? Pokoknya yang penting meneliti. Enggak begitu. Oleh sebab itu penelitian ini juga harus real, kompeten di bidangnya. Kan begitu. Nah, sehingga hasilnya juga insya Allah dapat diaktualisasikan, dapat dirasain juga manfaat masyarakat untuk kita. Masyarakat kita. Nah, itu menurut saya. Jadi kaitan kembali lagi tadi dengan inflasi, ya, inflasi itu kan memang diakibatkan situasi kondisi yang tidak kondisif berkaitan dengan harga. Ya. Apalagi kita juga kan kepulauan ya, otomatis kita masih banyak import dari berbagai daerah ya. Betul, betul. Kita Bangka Belitung sebetulnya bersyukur masih adem gitu kan. Ya, yang justru di kota-kota besar ya kan, yang lalu lintasnya lancar dan sebagainya, ya kan.
Iya, iya. berdampak sungguh luar biasa. Biasa banget. Kenapa? Azabnya sangat pedih tadi kan. Ada banjir, gara-gara banjir ya kan, sehingga tidak gagal panen, akhirnya sulit untuk mendapatkan beras. Kan itu kan salah satu. Iya, iya, iya. Perkebunan bawang, perkebunan cabai, gara-gara banjir ini. Iya, banjir. Nah, hal seperti inilah untuk Bangka Belitung sangat bersyukur kita. Luar biasa Ya kan? banget. Sangat bersyukur kita. Mm-mm. Kondusif kita. Bersyukur, Ya. Ini salah satu yang memang harus kita sikapi ya. Saya sih tidak lari kemana-mana bidang ekonomi ini. Iya, iya. Sebetulnya saya juga ingin ngobrol gitu kan. Karena komoditi kita di Bangka Belitung itu kan tidak lepas dengan pertambangan. Iya. Ya kan? Ya pertambangan itu sendiri ya yang kalau kita simak adalah sebagai komoditi ekonomi yang sangat kuat dirasakan oleh masyarakat Bangka Belitung. Utama lagi. Itu sangat utama setelah paskanya tanam lada, tanam karet ya kan. Pertambangan khususnya timah ya, ini sungguh luar biasa. Nah, bagaimana kita menyipak ini semua? Namun saya yakin dan percaya ya, pemerintah kita, stakeholder, pemimpin-pemimpin lainnya bisa menyikapi bijak ya dengan situasi kondisi yang seperti ini. Amin, Ya, amin. sehingga ekonomi stabil ya kan. Kemudian kalau ekonomi stabil, maka ibadah puasa juga insya Allah ya akan adem ya kan, begitu kan. Semua tidak gersak gerusu untuk melakukan penimbunan dan sebagainya. Ini hal-hal yang justru ya Harus dilarang kita, oleh agama iya, kan gitu kan. Gitu. Jadi Siap. mudah-mudahan kita menghadapi bulan suci Ramadan juga ya ada keberkahan untuk kita Iya, semua. amin, amin. Jadi luar biasa banget nih Seperadi Pangkal Pinang, di Bangka Tengah, di Bangka Belitung secara umumnya ini kiat-kiat strategi untuk menghadapi ekonomi kita yang lagi naik gitu ya, katanya sih gitu ya. Pem bilang memang itu pada faktanya memang seperti itu, dan tapi di akhir-akhir ini juga stabilitas ekonomi kita sudah mulai bagus ya. Memang ekonomi kita optimis bakal lebih baik, tapi juga kita perlu waspada ya menyikapi itu juga dengan kebijakan dan banyaknya stakeholder masyarakat, para akademisi, pemerintah, masyarakat setempat itu harus bijak menyikapi kondisi ekonomi kita. Mungkin kita yang konsumtif banget bisa lebih berhemat gitu ya. Bisa menabung gitu, dan kita bisa mengajak teman-teman kita juga berkarya dan bergerak bersama-sama. Wah, luar biasa banget ya. Mungkin ya di akhir ini Ayah bisa memberikan closing statement motivasi buat kita gitu kan. Apalagi tadi Ayah udah mendoakan semoga adem sejuk menghadapi bulan suci Ramadan. Boleh ya buat anak muda mungkin, karena Ayah juga akademisi, lecturer di Universitas Pertiba ya Ian, dan berbagai akademisi kan di Bubble Pinang. Bolehlah Ayah ini motivasiin masyarakat kita, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi biar lebih banyak karya positifnya. Baik. Monggo ya. Terima kasih. Siap, ya untuk generasi muda kita ini ya, yang sungguh luar biasa ya. Tidak akan jadi kami kalau tidak ada generasi muda. Salah satu sebetulnya kunci. Jadi kunci semua itu ada di generasi muda. Mau diapakan, mau dibawa kemana, Provinsi Bangka Belitung. Ini salah satu sebetulnya ya, ikon sebetulnya. Mau dibawa kemana? Kemarin ada itu lagu Armada ya, tuh. Enggak, itu ada aspirasi masyarakat yang kemarin mengeluarkan apa? Unek-uneknya kegiatan-kegiatan mereka berkaitan dengan aspirasi Bangka Belitung mau dibawa kemana? Masya Allah. Sebetulnya saya bertanya juga, ya kan gitu. Kayaknya cocok nih kita bawa ya Bangka Belitung mau dibawa kemana? Ya. Atau nanti Bangka Tengah mau dibawa kemana? Ya, itu nanti insya Allah Bangka Tengah mau bawa kemana kan? Gitu kan? Bawa kemana? Nanti bakal kita lanjut bersama Dr. Effendi Sugianto. Ya, itu tadi untuk generasi muda tadi satu. Ya, untuk menyikapi untuk saat ini generasi muda. Bagaimana kita mensikapi dengan kebebasan intelektual di bidang IT. Ya. Ini harus betul-betul disikapi. Karena IT ini sudah sungguh luar biasa kita. Generasi muda inilah yang sangat dominan menguasai media ini. Kalau kami-kami yang sudah tua-tua seperti ini atau mungkin sudah uzur ini, mungkin gaptek. Hanya kepentingannya hanya WA saja. Tapi generasi muda dunia maya ini sudah level ke langit ketujuh kan gitu. Oleh sebab itu saya hanya menyarankan satu. Mari generasi muda, jangan lupa siapkan diri Anda ya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara kita, terutama dalam proses-proses
dunia ekonomi itu sendiri. Bagaimana memajukan dunia ekonomi ini sendiri melalui IT, sehingga diterima oleh masyarakat dengan nilai positif, tidak berbentuk fitnah, tidak berbentuk hoax, ya, sehingga justru memancing ekonomi itu sendiri akan berubah menjadi situasi yang tidak kondusif. Jadi itu saja mungkin pesan kepada generasi muda, mudah-mudahan selalu istiqomah, ya, selalu kuatkan dalam hati, jangan lupa ya, tuntut ilmu terus. Amin. Walaupun Siap. sampai ke liang lahat, ya ke liang lahat berarti cuma di Sumatera Selatan ya. Dan jadi kita harus ke lahat gitu kan. Itu. Bisa, tapi ya, disitulah dalam konteks Siap. bahwa kita dalam menuntut ilmu itu jangan sampai berhenti. Saya rasa itu saja mungkin. Siap. Terima kasih Ayahanda Dr. Effendi Sugiarto MM yang udah hadir menjadi narsum kita di podcast Bersuara pada momen kali ini menjelang Ramadan di tahun 2024 ini. Saya Arifin, podcast host dari podcast Bersuara. Kita baca 21 hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget Ayah.